Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Penampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan hingga gunung. Lalu penampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Beni dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Beni pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Amatilah keempat gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Nah, yang kita centang adalah gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Sedangkan gambar yang keempat ini kita silang ya, karena ini merupakan kenampakan buatan. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Penampakan alam yang nampak pada gambar adalah danau, gunung, dan sungai. 2. Kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Penampakan buatan yang nampak pada gambar adalah bendungan. 3. Apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. 4. Apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo kenali negerimu lebih dekat lagi. Bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Nama Pulau Jawa. Bentang alam secara umum. A. Gunung. Ada Gunung Slamet, Sindoro, Arjuna, Galunggung, dan Merapi. B. Lembah. Ada lembah Grand Canyon, lembah Dieng, dan lembah Cilengkrang. C. Bukit. Ada Bukit Semedang, Bukit Kidul, Bukit Candi Abang, dan Bukit Moko.
Di sungai ada Sungai Serayu, Cisadane, Citarum, Citandui, Berantas, dan Sunter. Dataran rendah ada Surakarta, Semarang, dan Madiun. F pantai ada Pantai Banyu Tibo, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Anyer, dan Sawarna. Nama pulau yang berikutnya Sumatera. Bentang alam secara umum: A. Gunung ada Gunung Kerinci, Loser, Dampo, Bandahara, Marapi, dan Talamau. B. Lembah ada Ngarai Siano, Lembah Anai, dan Lembah Harau. C. Bukit ada Bukit Minangkabau, Bukit Kerinci, Bukit Lebong, dan Bukit Barisan. D. Sungai ada Asahan, Deli, Batanghari, Kampar, Rokan, dan Merangin. E. Dataran rendah ada dataran rendah Air Manis, dataran rendah Kasih, dan dataran rendah Cermin. Kemudian F pantai ada Lampu Uk, Air Manis, Rupat, Tanjung Tinggi, dan Tapak Tuan. Pulau Kalimantan. Bentang alam secara umum: A. Gunung ada Bukit Raya, Liang Pran, Menyapa, Halau-Halau, dan Latuk. B. Lembah ada Lembah Sungai Gedang, Kapuas, Lembah Danum, dan Lembah Kahung. C. Bukit ada Batu Dinding, Bukit Lintang, Bukit Kelam, Bukit Baka, dan Bukit Tekenang. D. Sungai ada Sungai Kapuas, Melawi, Kahayan, Barito, Mahakam, dan Kayan. E. Dataran rendah ada Pangkalan Bun, Kapuas, Ketapang, dan Teluk Melano. F pantai ada Pantai Angsana, Pantai Kemala, Pantai Melawai, dan Pantai Derawan. Kemudian Pulau Sulawesi. Bentang alam secara umum: A. Gunung ada Bawah Karaeng, Kelabat, Soputan, Loti Mojong, dan Mahawu. B. Lembah ada Lembah Bada, Lembah Rama, dan Lembah Megalitikum Besoa. C. Bukit ada Bukit Luwu, Bone, Barui, Dataran Tinggi Wajib, Penreng, dan Bingkoku. D. Sungai ada Sungai Bila, Jemberang, Palu, Poso, Konoweha, Lariang, dan Walane. E. Dataran rendah ada Maros, Barum Pangkep, Salayar, Bulukumba, Bantaeng, dan Goa. F pantai ada Tanjung Bira, Bulukumba, Losari, Aparalang, Selayar, Akarena, Pandrang Luhubira, dan Marumasa. Kemudian Pulau Papua. Bentang alam secara umumnya: A. Gunung ada Irau, Mebu, Umsini, Bijih, Davonsoro, dan Puncak Jaya. B. Lembahnya ada Lembah Baliem, Lembah Kaputo, dan Lembah Surgi. C. Bukit ada Bukit Karang, Nit Arfak, Bukit Kobre, dan Bukit Teletabis. D. Sungai ada Digul, Membramo, Undir, Bian, Maro, dan Sungai Tariko. Kemudian E. Dataran rendah ada pesisir Arafura, pesisir Transfly, dan pesisir Teluk Papua. F pantai ada Pantai Triton, Teluk Fenue, Pantai Yenbeba, Pantai Bakaro, Pantai Kaironi, dan Pantai Pulau Kemudian Kepulauan Maluku. Bentang alam secara umum: A. Gunung ada Gunung Binaya, Gam Konara, Gamalama, Gunung Api Benda, dan Dukono. B. Lembah ada Lembah Argo, Lembah Alia, Mato, dan Lembah Wayapo. C. Bukit ada Bukit Durian, Bukit Foramadiahi, dan Bukit Tidore. D. Sungai ada Sungai Apu, Castello, Marikrubu, Ruate, Masiulang, Sapatewa, dan Sarafo. E. Dataran rendah ada Dataran rendah Ambon, Pulau Kei Kecil, dan Pulau Seram bagian timur. F pantai ada Pantai Ora, Pantai Ngurbloat, Natsepa, dan Jiku Merasa. Pulau Bali. Bentang alam secara umumnya: A. Gunung ada Gunung Agung, Batur, Abang, Adeng, Batu Karu, dan Merbuk. Kemudian B. Lembah ada Lembah Pantunan, Lembah Tukat Melangit. C. Bukit ada Bukit Asa, Bukit Cinta, Bukit Jambul, dan Bukit Belong. D. Sungai ada Sungai Ayung, Balangan, Tikat Buleleng, Pangi, dan
Pakerisan. Dataran rendah ada dataran rendah Badung, Tabanan, Gianyar, Buleleng, Batur, dan Buyan. F. Pantai ada Pantai Kuta, Sanur, Jimbaran, Tanah Lot, Pandawa, dan Nusa Dua. Kemudian Kepulauan Nusa Tenggara, bentang alam secara umum. A. Gunung ada Kelimutu, Rinjani, Tambora, Egon, Lewotolo, dan Rokatenda. B. Lembah ada Bola Palelo, Jelbu, Lembah Rinjani, dan Lembah Paundoa. C. Bukit ada Batu Hidung, Bukit Mando, Bukit Marese, dan Bukit Pengesingan. D. Sungai ada Sungai Kambaniru, Elsesa, Wera, Wajalu, Benanain, dan Putih. E. Dataran rendah ada Taliwang, Seteluk, Alas, Utan, Sumbawa Besar, Moyo Hilir, dan Lape. F. Pantai ada Pantai Senggigi, Gili Trawangan, Sekotong, dan Pantai Koka. Kamu telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentang alam Pulau Papua. Sekarang giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau bentang alam provinsimu. Untuk membantumu, kamu dapat melakukan studi pustaka dengan mencari sumber-sumber referensi di perpustakaan sekolah. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Nah, ini kakak contohkan misalkan nama provinsi Jawa Tengah. Gunungnya ada Gunung Slamet, Sindoro, Arjuno, Ungaran, Merbabu, dan Lawu. Lembahnya ada Lembah Gunung Madu, Lembah Sumilir, Lembah Kalipancur, Lembah Tularan, dan Lembah Waduk Jati Barang. Bukitnya ada Bukit Tangkehan, Bukit Sikunir, Bukit Sri Gunung, Bukit Cumpri, dan Bukit Kukusan. Sungainya ada Sungai Serayu, Sungai Bengawan Solo, Sungai Kaliprogo, Sungai Pemali, dan Kali Serang. Dataran rendahnya ada Dataran rendah Surakarta, Dataran rendah Semarang, Dataran rendah Tegal, dan Dataran rendah Pekalongan. Sedangkan pantainya ada Pantai Teluk Penyu, Pantai Laguna, Pantai Karangagung, Pantai Pasir Putih, dan Pantai Kartini. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. 1. Iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. 2. Iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Berdasarkan penjelasan iklim di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. 2. Pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. 3. Ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson, disebut juga dengan angin musim, adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Di Indonesia,
terjadi dua angin muson setiap tahun, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Angin akan bertiup dari daerah bertekanan udara maksimum ke daerah bertekanan udara minimum. 1. Angin muson barat bertiup antara bulan Oktober sampai April. Tekanan udara yang tinggi di bagian bumi utara musim dingin dan tekanan udara rendah di belahan bumi bagian selatan mengakibatkan perbedaan tekanan sehingga menimbulkan tiupan angin muson barat dari Asia ke Australia yang melewati Indonesia. Hal ini menyebabkan curah hujan menjadi tinggi, air akan melimpah, tanah menjadi subur. Di Indonesia terjadi musim hujan. Namun akhir-akhir ini musim hujan menjadi momok menakutkan di Indonesia karena akan terjadi banjir di mana-mana. 2. Angin muson timur bertiup dari bulan April sampai bulan Oktober. Terjadinya angin muson timur adalah kebalikan dari angin muson barat, yaitu disebabkan karena tekanan udara di belahan selatan lebih tinggi daripada tekanan udara di belahan utara. Ketika angin bertiup, maka Indonesia akan mengalami musim kemarau. Suplai air berkurang dan tanah menjadi sulit untuk bercocok tanam. Tahukah kamu bahwa bentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna? Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Nah, sekarang mari membaca teks bacaan berikut. Beragamnya flora dan fauna Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi, dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang, karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna daerah gurun. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakan.
Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Nah, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Paragraf 1, ide pokoknya adalah Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Paragraf 2, ide pokoknya banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Paragraf 3, ide pokoknya adalah faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Paragraf yang keempat, ide pokoknya air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Kemudian ide pokok paragraf yang kelima, selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Paragraf yang keenam, ide pokoknya adalah di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Kemudian ide pokok paragraf yang ketujuh, faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Pahami bagian berikut untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, 1 Kalimantan, 2 Sumatera, 3 Jawa, 4 Bali. Karakteristiknya, 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak. 2. Terdapat berbagai jenis serotan. 3. Tidak terdapat hutan kayu putih. 4. Jenis tumbuhan matwa sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. 6. Terdapat berbagai jenis nangka. 7. Tidak banyak tumbuhan sagu. Kemudian ada Indo-Australian, meliputi kawasan Indonesia bagian timur, 1 Sulawesi, 2 Maluku, 3 Nusa Tenggara, 4 Papua. Karakteristiknya, 1. Jenis meranti-merantian hanya sedikit. 2. Tidak terdapat berbagai jenis serotan. 3. Terdapat hutan kayu putih. 4. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matwa. 5. Jenis anggrek banyak. 6. Tidak terdapat jenis nangka. 7. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna di Indonesia. Amatilah bagian persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Iklim, penampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan, disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Ada sebagian kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui. Misalnya saja berbagai macam bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis. Dalam pemanfaatan kayu hutan, kita juga tidak boleh melakukannya sembarangan. Kita tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming atau meningkatnya suhu bumi, hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu, menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor.
Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap, serta hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, dan punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu. Oleh karena itulah, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak, bercula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Kemudian yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace. Mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakatua, serta nuri. Kemudian yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australik. Mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landa irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Sekarang, pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Nah, sila yang pertama, ya, mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Kemudian sila yang kedua, ini kita pasangkan dengan menjenguk teman yang sakit. Kemudian sila yang ketiga, kita pasangkan dengan menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Sila yang keempat, kita pasangkan dengan pernyataan menggunakan hak pilih dalam pemilu. Kemudian sila yang kelima, kita pasangkan dengan pernyataan mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Amatilah gambar-gambar berikut dan berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perilaku yang pertama tentu saja sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, jadi kita centang. Kemudian perilaku yang kedua, ini tidak sesuai ya, kita silang. Perilaku yang ketiga, kita centang, ini sesuai ya. Kemudian perilaku yang keempat juga sesuai, kita centang juga. Yang kelima, ini membuang sampah di sungai, ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, jadi kita silang. Kemudian yang berikutnya, gambar yang keenam, ini kita centang ya.
Gambar yang ketujuh ini menjenguk teman yang sakit, tentu saja sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita centang. Kemudian perilaku yang terakhir ini perburuan liar, tidak sesuai ya, kita silang. Segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun Tuhan Yang Maha Esa. Kita pun harus siap menerima akibat-akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan, seperti pujian atau cemoohan, hadiah atau hukuman, pahala atau dosa. Contohnya, jika kita membuang sampah ke sungai, maka kita juga harus siap menerima akibatnya, yakni banjir. Jika kita menebang hutan sembarangan, maka kita pun harus siap menerima akibatnya, yaitu tanah longsor. Dengan demikian, kita harus menjaga perilaku kita terhadap alam. Jika alam terjaga dengan baik, maka hidup kita pun juga akan baik. Perilaku manusia terhadap alam berbanding lurus dengan bencana yang timbul dan berdampak pada manusia. Jika berperilaku baik terhadap alam, maka hidup akan nyaman. Namun jika berperilaku buruk terhadap alam, maka bencana yang akan datang. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.